Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Nopri. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Melina Anggreni Putri. Yang kedua Maulana Ibrahim. Yang ketiga saya Remo Juistiawan. Dan yang terakhir saya Kusmawati. Baik, di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek TA kami. Baik, langsung saja dimulai untuk presentasinya, dimulai dari penjelasan untuk CICD-nya terlebih dahulu. Baik, di sini untuk CICD-nya kelompok kami menggunakan GitLab, yang mana GitLab itu merupakan layanan yang hampir mirip dengan GitHub yang dapat digunakan untuk menyediakan manajemen internal Git repository. Alasan kami menggunakan GitLab sendiri yaitu untuk menyediakan versi GitLab Communication Edition bagi pengguna untuk menemukan di mana server kode mereka present. Lebih tepatnya untuk GitLab sendiri itu menyediakan public repository dan private tanpa batas secara gratis. Baik, langsung saja untuk codingannya. Baik, yang pertama bisa dilihat di sini kami menggunakan project Cloud Computing UAS. Yang pertama kita bisa langsung nge-clone terlebih dahulu. Bisa copy HTTPS-nya. Lalu kita clone. Nah, di sini kita bisa melihat proses dari clone untuk proyek kelompok kami. Untuk selanjutnya bisa dikomenkan ls. Nah, di sini udah muncul. Kemudian kita sigi. Nah, di sini kita sudah menggunakan file Cloud Computing UAS. Selanjutnya kita langsung saja kita buat edit itu env.env-nya. Baik, untuk edit env-nya ya. Pertama, kita bisa mengedit sesuka hati kita. Coba kita hapus untuk ini sama ini. Baik, langsung kita save saja untuk codingan yang telah diubah, diedit. Nah, di sini otomatis untuk env-nya itu sudah terupdate. Berikutnya kita dapat melihat statusnya dengan komen git status. Nah, kemudian kita bisa git add untuk env-nya. Setelah di git add, kita bisa git commit. Nah, ini sudah sukses untuk commitnya. Kita bisa langsung git push. Setelah di git push, kita bisa cek datanya lagi dengan cara memasukkan username dan juga passwordnya. Setelah itu kita bisa lihat di GitLab-nya terlebih dahulu, kemudian kita refresh, jangan lupa di refresh. Nah, di sini sudah terlihat untuk env-nya ini sudah diupdate.
Nah ini kan untuk kemudian kita bisa melihat CD data servernya dengan komen CD data /server. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini kan belum ada file Laravel-nya. Kita bisa mengklon ulang proyek kita yang GitHub-nya yang proyek ini ya. Kita bisa git clone. Kita bisa salin untuk linknya. Kita bisa langsung copy paste. Nah ini paste, kemudian kita tambahi Laravel. Sebentar, di sini ada apa ini ya? Ini ada itu loh. Nah ini kita hapus saja karena tidak begitu penting. Kemudian kita enter. Nah ini pembuatan untuk file Laravel-nya. Setelah itu kita lihat lagi ya. ls-min lh. Mohon maaf Pak Nopri, ini laptopnya sedikit nge-lag. Nah, di sini untuk file Laravel-nya itu sudah muncul, jadi sudah bisa. Baik, itu saja untuk penjelasan dari CI/CD. Kemudian dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arya Wahyu Setiawan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang Docker Cloud Container. Jadi untuk sebelumnya kita melihat dokumen terlebih dahulu dengan cara membuka nano docker compose YAML, enter. Nah di sini ada service untuk load balancer dan juga database DB server. Yang docker file path ini itu diambil dari file.env. Lalu ada DB storage untuk storage-nya. Docker filenya juga diambil dari .env. Nextcloud nantinya akan digunakan untuk cloud storage. Setelah itu ada server untuk keperluan dari website sendiri. Untuk docker filenya diambil juga dari env. Lalu ada juga pre-server yang digunakan untuk server pre-require. Oke, jadi tadi Nextcloud trust domainnya kita ganti dengan IP dari EC2 instance dengan cara seperti ini. Jadi paste sudah. Lalu setelah itu kita save dengan cara Ctrl X. Dengan cara Ctrl X Y enter. Y enter.
biar aku yang dulu biar aku. Enggak apa-apa. Bisa. Oke. Atau jadi langsung ganti kan. Baik, selanjutnya akan lanjutkan gitu. Baik, untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana. Oke, untuk step selanjutnya kita lakuin build pada Dockernya. Untuk buildnya bisa pakai command ./build.sh atau pakai bash build.sh atau pakai sh build.sh. Sini pakai saya pakai build.sh dengan scale servernya itu ada 5 server. Kita tunggu sampai buildnya selesai. Oke, untuk selanjutnya untuk melakukan pengetesan pada load balancingnya dia aktif atau enggak, atau bisa dibilang dia itu jalan atau enggak, kita bisa cek pakai kita akses webnya. Kita akses webnya port 80. Oke, websitenya jalan. Dan semuanya aman. Sekarang kita lihat untuk yang di sisi lognya. Kalau kita lihat dari sisi loggingnya itu kita anggap saja si Nginx nya itu dia diakses pada get slash atau pada root slash. Setelah itu di redirect ke upstream sekian untuk mendapatkan untuk upstreamnya atau untuk server yang dijadiin load balancingnya. Dan untuk servernya ini ada total ada 5. Ada server 1, server 2, 4, 5 sama server 3 nya mana ini? Server 3 nya. Jadi kesimpulannya untuk kelima servernya pada traffic yang jalan atau traffic yang masuk dari akses pages ini udah apa sih jenis? Sudah terdistribusi dengan baik seperti itu. Oke, dan selanjutnya lagi untuk cloud storage diperlukan konfigurasi pada pada security. Untuk inboundnya perlu dipublish pada port 8080. Ada inbounds. And servers. Oke, untuk penjelasan dari server cloud storage dijelaskan oleh Krismawati. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita copy IP di situ, kemudian di belakangnya tambahkan port 8080. Setelah menambahkan port 8080, kemudian kita login menggunakan username nextcloud dengan password. Kemudian pada bagian kiri atas pilih files untuk mengunggah files. Pilih files untuk mengunggah file yang akan diupload. Kemudian drag and drop files ke folder file. Kemudian klik tanda share. Pada share link, klik plus.
buka tab baru pada browser, kemudian pastekan link yang sudah di-copy untuk melihat file yang sudah di-upload. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.